Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020, hari Minggu Pekan Prapaskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 11 ayat 3 sampai dengan 7, ayat 17, ayat 20 sampai dengan 27, dan ayat 33b sampai dengan ayat 45. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudara-saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus datang ke Betania, Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau datang di sini, saudaraku pasti tidak akan mati."
Marta berpikir tentang begitu banyak orang sakit yang telah disembuhkan oleh Yesus. Tetapi di sini, di Betania, dekat Yerusalem dan di hadapan banyak sekali orang yang berada di sana, Yesus tidak hanya mau memperlihatkan kekuatan untuk menyembuhkan. Yesus ingin memperlihatkan kekuasaannya atas kehidupan dan kematian. Maka katanya, Marta, saudaramu akan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua kalimat yang merupakan inti kabar gembira. Aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itulah kata-kata yang paling penting bagi Marta dulu dan bagi kita sekarang. Yesus berkata bahwa kematian ada dan akan ada. Tetapi kematian itu bukan titik akhir dari kehidupan kita. Yesus mengatakan bahwa kematian kita hanya seperti suatu pintu yang harus kita lewati untuk menerima kehidupan dalam bentuk yang lain. Hidup ilahi dan abadi. Hidup mulia dalam kemuliaan bersama Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, itulah kabar gembira. Itulah pegangan yang diberikan Kristus hari ini. Dan agar Marta dan Maria dan orang-orang Yahudi yang hadir di situ dan kita juga sekarang bisa menerima dan percaya akan apa yang dikatakan Yesus tentang kematian dan kehidupan abadi, maka Yesus melakukan mukjizatnya yang paling hebat, yakni Ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Lazarus, marilah keluar. Dan lihatlah, Lazarus dengan kain-kain yang masih mengikat kaki dan tangan, dan dengan kain yang menutup mukanya, Lazarus muncul. Lazarus hidup kembali. Dengan melihat Lazarus yang berdiri di situ, kita menyatakan iman kita dan mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan Yesus, kami percaya. Kami percaya bahwa Engkau telah mengubah segala sesuatu dengan mengubah kematian menjadi hanya pintu kepada kehidupan yang bahagia di sisi-Mu." Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas kabar gembira hari ini. Semoga firman-Mu senantiasa menguatkan imanku. Amin.